Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pengendali mayat suci hanya meninggalkan beberapa kata sederhana ini sebelum suaranya menghilang. Patung di ujung lantai 6 tiba-tiba membuat gerakan, perlahan-lahan menggerakkan lengan kanannya yang mengacungkan tongkat menunjuk ke arah kubah di atas lantai. Detik berikutnya, seluruh lantai 6 bersinar dalam warna emas. Kelompok itu hanya bisa melihat kilau keemasan di garis pandang mereka, dan semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata karena aspeknya yang mempesona. Esensi cahaya perasaan cair menjadi padat sekaligus saat itu juga, membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Cahaya yang intens ini tidak bertahan terlalu lama, dan ketika menghilang, semua orang dapat melihat bahwa seluruh lantai 6 menara keabadian sudah benar-benar berbeda. Lingkungannya gelap gulita, dan langit malam membentuk sekitarnya. Cahaya bintang yang tak terhingga berkilauan-berkilauan di sekelilingnya. Saat ini, meskipun mereka memiliki perasaan yang kuat seperti ketika berjalan di tanah, mereka tampak seperti sedang berjalan di tengah langit malam, tetap bertahan. Di bawah penerangan bintang-bintang, pengalaman pertama ini mengisi mereka dengan perasaan aneh. Tidak jauh di depan mereka telah muncul gerbang emas setinggi 10 meter yang dibentuk dari 2 pintu, tertutup rapat sekarang. Cahaya keemasan menyapu kepala Cair, dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkapnya, mengesankan, itu adalah melodi abadi. Perasaan aneh memenuhi kepala Cair, samar-samar menyadari bahwa semua yang dia alami sebenarnya adalah persiapan untuk membuka gerbang ini. Setiap kemenangan melawan pengawal suci tidak hanya memberinya persetujuan dan bantuan, tetapi juga menuangkan kekuatan jiwanya di dalam melodi abadi. Ketika 12 pengawal suci semuanya diserap di dalam melodi abadi, penyalaan seluruh lantai 6 menara keabadian dimaksudkan oleh bencana tidur. Itu akan menyebabkan gerbang emas ini muncul, kuncinya adalah liontin melodi abadi. Apa jalan yang benar untuk diambil? Cair tidak tahu, tapi saat ini, dia sudah tidak punya jalan keluar. Berbalik, Cair memandang yang lain, menggigit bibir bawahnya, aku akan membangkitkan Long Hao Shen apapun yang terjadi. Tidak peduli apa, semua orang mengulangi dengan keras. Wang Yuan mengambil Long Hao Shen dari tangan si Masian, dan menempelkannya ke punggung Cair, dengan erat menggunakan rantai. Saat melodi abadi di tangan Cair, mendekati gerbang emas itu dengan cermat, semua orang tidak bisa menahan perasaan tegang, bahkan lebih dari selama semua cobaan sebelumnya. Demi mencapai tujuan ini, mereka tidak berusaha keras, dan tujuan itu tepat di depan mata mereka. Sama seperti setelah pulang lama kemudian, ini membuat mereka malah semakin gugup. Terlepas dari apakah mereka akan dapat membangkitkan Long Hao Shen dengan gerakan ini, mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Setelah tidak mengeluarkan biaya untuk tiba di sana dengan mempertaruhkan nyawa mereka, masalah apakah mereka bisa berhasil benar-benar terlalu penting. Cair tidak memiliki perasaan bingung atau khawatir lagi di matanya, hanya tekad dan pengabdian. Satu-satunya pikirannya adalah membangkitkan Long Hao Shen. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka dia hanya bisa menemaninya di dunia lain di mana mereka akan mendirikan rumah mereka sendiri. Saat ini, Cair tidak dapat memperhatikan situasi umat manusia, dia hanya memiliki Long Hao Shen di dalam hatinya. Apa gunanya tetap hidup jika orang yang dicintainya tetap meninggal? Dia adalah seluruh dunianya. Begitu dia meninggal, dunianya runtuh begitu saja. Gerbang emas itu berat dan penuh kekaguman. Ketika Cair tiba di depannya, kunci melodi abadi di tangannya menyebarkan panas terik. Mengangkat tangannya, Cair memasukkan kunci itu, dan itu menghilang di gerbang emas ini. Segera, halasi emas yang beriak menyebar dari gerbang cahaya ini, dan langit malam di sekitarnya berkedip-kedip dalam cahaya keemasan. Tanpa suara sedikit pun, kedua pintu terbuka perlahan.
Seluruh kelompok secercah cahaya harapan mengendalikan napas mereka saat mereka melihatnya. Saat ini, mereka merasa sangat gugup. Masalah apakah Long Hao Shen bisa keluar hidup-hidup akan tergantung pada saat ini. Pandangan mereka berkumpul di gerbang pembuka. Apa yang ada di belakang? Mereka melihat dengan sangat cepat. Jalan terakhir tepat di depan mereka. Lebih tepatnya, itu adalah penerbangan anak tangga emas, yang terangkat di tengah-tengah penerangan langit malam, mengarah lebih tinggi di langit malam. Tangga ini ditempatkan pada kemiringan 45 derajat, dengan kemiringan yang curam ini dan ketinggian anak tangga yang rata sampai ke atas ke tempat kilatan cahaya terang memancar. Ini adalah lorong udara, memanjang tinggi di langit. Tapi bagian ini sepertinya tidak memiliki akhir yang terlihat. Berlututlah setiap kali melangkah di jalur menuju langit ini. Suara agung ditransmisikan dari gerbang cahaya terang ke telinga setiap orang. Jadi kita benar-benar harus berlutut di setiap langkah. Mereka semua khawatir, tetapi Chai masih tidak menunjukkan keraguan dan segera melangkah melewati gerbang dan berlutut di anak tangga pertama. Tidak peduli seberapa sombongnya, dia harus mengesampingkan sifat itu demi orang yang dicintainya. Selama Long Hao Shen akan diselamatkan, Chai percaya apapun sepadan. Anggota kelompok lainnya tanpa disadari melewati gerbang cahaya, tetapi meskipun terbuka, ia memiliki perlawanan besar-besaran. Kekuatan itu menolak mereka semua, dan hanya Chai dan Long Hao Shen di punggungnya yang bisa melewatinya. Setelah berlutut sekali, Chai mengambil langkah yang lebih tinggi, lalu berlutut sekali lagi, memberi hormat. Long Hao Shen di punggungnya hanya bergoyang ringan dalam prosesnya. Lin Xin bertanya kepada Sima Xian dengan ragu-ragu, apakah jalan ini akan sangat tinggi menindas? Sima Xian mengangguk dan menjawab, sangat mungkin. Ini juga harus menjadi semacam cobaan. Pada titik ini, dia tiba-tiba menjadi khawatir dan bergumam, kami telah mengalahkan 12 pengawal suci dan melewati cobaan 6 lantai. Jalan ini tidak bisa menjadi cobaan untuk sampai ke lantai 7 kan? Mendengarnya, ekspresi seluruh kelompok tampak berbeda. Mereka semua sudah melihat secara pribadi betapa sulitnya ujian di lantai 6. Jika ada ujian lain bahkan di lantai 7 ini, semua orang takut bahkan Chai tidak akan mampu menanggungnya. Wang Yuan menjawab dengan nada serius, seharusnya tidak ada cobaan kekuatan kan? Cobaan yang sudah kami lewati sudah cukup sulit. Jika ada cobaan lain yang lebih sulit, apa perlunya memperjuangkan warisan Yi Lai ke Si? Saya pikir bahkan jika ini ternyata menjadi percobaan, itu harus untuk mengevaluasi aspek lain selain kekuatan kultivasi belaka. Mereka mengambil tebakan berturut-turut, tetapi satu-satunya yang benar-benar tahu adalah Chai Jalan menuju langit ini tidak memiliki akhir yang terlihat, dan tidak terdiri dari keberadaan yang menindas, tanpa ada apapun di sana untuk menekannya atau menghentikannya maju. Tapi, pada langkah pertama yang dia ambil setelah melewati gerbang, semua energi spiritual internal dan eksternal dalam dirinya lenyap. Dia sama sekali tidak tahu keajaiban mana yang bisa membuat semua jejak kultivasinya lenyap. Pada saat itu, dia bukan putri suci samsara lagi, tetapi hanya seorang gadis manusia biasa, dengan kondisi tubuh keseluruhan yang paling baik daripada teman-temannya. Long Hao Shen tidak kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, membuat Chai tidak memiliki perasaan berat badan pada saat kultivasinya masih ada. Tetapi Chai saat ini tidak memiliki energi spiritual internal maupun eksternal, jadi Long Hao Shen di punggungnya terasa berat. Melangkah dan berlutut berturut-turut, Chai sudah mulai melambat setelah menaiki hanya sekitar 10 tangga. Keringat sudah mulai terbentuk di dahinya, dan kaki serta pinggangnya sudah terasa mati rasa. Chai tahu bahwa jika dia tidak bisa mewarisi dari Yi Lai ke Si, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Tetapi dengan Long Hao Shen di punggungnya, dan tanpa dukungan dari energi spiritualnya, bagaimana dia bisa pergi jauh? Orang lain mungkin sudah mulai memikirkan pro dan kontra,
atau bahkan mungkin menyerah, tetapi Chai-er hanya memiliki tekad dalam dirinya. Jalan menuju langit di luar semakin sulit, tetapi dia tidak bergeming, hanya dipenuhi dengan satu pikiran, bahwa dia akan membawa Long Hao Shen ke lantai 7 menara keabadian, atau mati dalam upayanya. Dengan tekad seperti itu, dia tidak memiliki perasaan negatif sedikit pun, dan masa-masa sulit ini malah membuatnya semakin keras kepala. Dengan satu tangga dan satu lutut, Chai-er tidak berbalik sekalipun. Tidak ada yang lain selain tangga yang naik ke atas di matanya. Langkah kakinya sangat mantap. Satu langkah, satu berlutut, bangun. Dan seterusnya berulang-ulang. Ketika Chai-er mencapai tangga ke-20, semua orang yang berdiri di sisi lain gerbang bisa melihat tampangnya yang sedih. Apakah jalan menuju langit ini benar-benar menekan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia sudah mulai menjadi lebih lambat begitu cepat di tingkat kultivasinya? Tetapi jika itu benar-benar menekan, dia harus melawan berkat menggunakan energi spiritualnya. Namun tidak ada sedikit pun energi spiritual yang mengalir keluar dari tubuhnya. Mereka telah berhenti berbicara, karena pembicaraan tidak akan pernah senyata kebenaran. Chai-er sudah bekerja untuk melewati jalan itu ke langit, maju tanpa jeda. Chai-er, kamu bisa melakukannya. Wang Yuan mengepalkan tinjunya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyemangati Chai-er sekarang, dan mendukungnya dengan perasaan mereka. Ketika Chai-er berada di tangga ke-30, seluruh tubuhnya sangat sakit, terutama lututnya yang terasa seolah-olah segudang jarum telah menembusnya. Keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Setelah membungkuk selama 30 kali, separuh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Jika dia tidak membawa Long Hao Shen di punggungnya, dia setidaknya akan melewati 200 tangga sebelum situasi ini muncul. Dia bahkan akan bisa bergerak lebih cepat dan lebih tidak terkendali. Dan sekarang, Chai-er memiliki Long Hao Shen dengan berat lebih dari 80 kg. Dan pada saat yang sama, berat badannya tidak mencapai 100 kg. Beban ini benar-benar terlalu berat untuk tubuhnya. Tapi Chai-er tidak berhenti. Pada akhirnya, rasa sakit di tubuhnya tidak dapat mempengaruhi jantungnya sedikit pun. Dia mengambil langkah tegas dalam proses maju dan berlutut. 35, 36, 37, 42, 43, 44. Lihat semuanya, apa itu? Chen Ying-er tiba-tiba memanggil. Semua orang mengikuti jarinya yang runcing, untuk melihat bahwa pada titik tertentu tangga emas murni yang berkilauan itu telah mendapatkan dua warna-warna merah samar. Ini adalah warna merah ringan, yang tidak akan ditemukan tanpa memperhatikan dengan baik. Masih ada lagi. Chen Ying-er memanggil sekali lagi, dan saat Chai-er sekali lagi mengambil langkah lain, dua jejak merah tipis telah mengalir dari satu tangga lebih tinggi. Han Yu mengepalkan tinjunya. Meskipun karakternya kuat, suaranya tiba-tiba bergetar. Chai-er terluka di lututnya. Benar, jejak merah tipis itu adalah darah Chai-er. Setelah lebih dari 40 langkah, dibebani oleh 80 kg berat Long Hao Shen, rok panjangnya sudah robek, begitulah darahnya bisa tertinggal di tangga. Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Chai-er. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Chai-er membiarkan dirinya menanggung rasa sakit seperti itu, saat ini, sangat jelas untuk melihat bahwa jalan ini tidak normal. Meskipun jalan ini melucuti semua energi spiritualnya, itu tidak cukup untuk menahan kemauannya. Karena rasa sakit yang harus dia alami sejak dia masih muda, tekad Chai-er menjadi luar biasa. Selain itu, tujuannya sekarang tidak lain adalah untuk membangkitkan kekasihnya, satu langkah demi langkah, setiap langkah bersujud. Tetesan darah terus turun dan pada saat dia mencapai tangga ke-57, sepasang tetesan darahnya berubah menjadi 3, yang ketiga datang dari dahi Chai-er. Ying-er sudah berada di pelukan Yang Wenzhao, dan tidak berani melihat lagi, menangis.
Yang lain juga tanpa sadar menutup mata mereka. Tubuh dan pikiran mereka terguncang hebat. Chai-er benar-benar terlalu kuat. Chai-er tidak mengambil jeda, sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. 50 tangga, 60 tangga, 70 tangga, 80 tangga. Tangga itu menyakitkan, dan dia harus melanjutkan dengan terhuyung-huyung. Tubuhnya sudah hampir runtuh, dan jejak darah yang tertinggal di tanah mulai membentuk genangan air di bagian bawah tangga. Tapi dia masih terus berjalan, mendaki tanpa istirahat. Kekuatan dalam dengan skala yang tak tertandingi tampaknya menopang tubuhnya yang secara bertahap melemah. Di tangga ke-112, Chai-er tiba-tiba jatuh, dengan keras menghancurkan tangga di tanah. Tapi lengan kanannya masih menggenggam bagian bawah tangga, agar dia tidak tergelincir. Darah menutupi seluruh ujung roknya, dan saat berjinjit meluncur di sepanjang jalan, wajah Chai-er, yang awalnya sangat cantik sudah menjadi penuh darah. Karena tubuhnya terlalu terbebani, itu bergetar hebat. Hanya mata dan penampilannya yang tetap tegas. Dengan napas terengah-engah, dia nyaris tidak berhasil menggeser posisi ke tangga lain, dan bersujud sekali lagi. Tapi kali ini, dia tidak naik lebih jauh. Garis pandangnya menjadi gelap, dia langsung jatuh pingsan. Chai-er, di luar gerbang cahaya, anggota kelompok lainnya terlihat jelas berteriak keras. Wang Yuan bahkan tidak ragu untuk menabrak seluruh tubuhnya ke layar itu, hanya untuk ditembak balik secara langsung. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Chen Ying-er, bahkan Sima Xian, Lin Xin, dan Han Yu, yang tertua dari grup, sudah tidak tahan untuk menonton. Jejak darah mengalir di setiap gerakan Chai-er, terasa seperti pedang tajam yang menembus hati mereka setiap saat. Tapi masih tidak ada yang bisa mereka lakukan, tidak bisa masuk melalui gerbang itu, mereka secara alami tidak dapat membantu Chai-er. Mereka hanya bisa menatap kosong saat melihat darahnya mengalir melalui tangga emas itu. Tidak ada kesempatan sama sekali di jalan menuju langit. Tangga emas masih belum ada habisnya. 1 jam berlalu, tubuh Chai-er tiba-tiba bergetar ringan. Menggunakan lengannya untuk menopang dirinya sendiri, dia perlahan bangkit. Dia baru saja bangun. Tidak berbalik, dia hanya berhenti sebentar sebelum berjuang untuk hampir tidak bisa bangun. Sekali lagi melangkah, dia bersujud sekali lagi. Hanya dalam beberapa saat, darahnya telah menutupi tangga yang sama sekali baru. Chai-er, Chen Ying-er dan Wang Yuan sudah meneteskan air mata di seluruh wajah mereka, dan suara mereka sudah menjadi serak karena tangisan itu. Masing-masing dan setiap orang memiliki mata memerah, mengepalkan tangan mereka sampai-sampai kuku mereka menembus kulit mereka. Mereka sangat berharap bisa menggantikan Chai-er, untuk mendaki jalan ini ke langit. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga. Chai-er, yang terbangun masih sekuat itu. Di punggungnya, mayat Long Haoshan sudah terasa seberat gunung, begitulah beratnya dia membebani hatinya. Tanpa istirahat, dia terus maju melalui jalan itu. Entah mati di jalan ini, atau menghidupkannya kembali. Kata-kata ini diulangi tanpa jeda di benak Chai-er. Kali ini, dia berhasil maju melalui 28 tangga selanjutnya, sebelum sekali lagi runtuh dan jatuh pingsan. Tapi, meski begitu, dia memegang tangga berikutnya di depan matanya dengan tidak membungkuk, sehingga dia tidak akan meluncur ke bawah. Memanjat dan jatuh pingsan, memanjat dan jatuh pingsan, dan seterusnya. Chai-er pingsan dari waktu ke waktu, dan memanjat banyak lagi dan lagi. Ketika dia berhasil menaiki tangga ke-200, dia sudah seluruhnya berlumuran darah. Ini sudah ke-7 kalinya dia jatuh pingsan di jalan menuju langit. Chen Ying-er sudah pingsan di tengah tangisan, sementara yang lain menyerang tanpa henti gerbang yang menghalangi jalan mereka. Hanya dengan cara itu mereka bisa melampiaskan rasa sakit dan siksaan di dalam diri mereka. Lutut Chai-er sudah tidak memiliki kulit dan daging sedikit pun, tulang putihnya yang dalam sudah terlihat.
Dia tidak menyadari bahwa tulang putihnya yang putih berubah sepanjang waktu, dan karena kehilangan banyak darah, seluruh tubuhnya menjadi pucat pasi. Cair bergumam, "Sakit, sudah berapa jauh aku menaiki tangga ini, berapa lama lagi aku harus menaiki tangga ini, apa aku masih belum sampai?" Hidupnya berjalan dengan kecepatan yang mencengangkan, namun tidak ada ujung jalan menuju langit yang terlihat. Kali ini, Cair jatuh pingsan untuk waktu yang sangat lama. 7 jam penuh telah berlalu sebelum dia bangun. Cair. Seluruh kelompok secercah cahaya harapan dengan panik melampiaskan area pemisah di depan mereka, sudah semuanya berteriak. Mereka benar-benar tidak tahan untuk menonton lagi, dan benar-benar ingin menyuruhnya berhenti. Tangga antara lantai 6 dan 7 menyiksa mereka jauh lebih banyak daripada semua cobaan sebelumnya. Tapi Cair tidak melihat ke belakang dari awal sampai akhir, sedikit mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat petak besar warna darah di depan matanya. Nyaris tidak menggerakkan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Jatuh pingsan 7 kali sudah menguras semua kekuatan fisiknya, dan hidupnya sudah hampir berakhir. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya datang di depan, dan gerbang cahaya besar muncul di lantai 10 di depannya, berkedip perlahan. Saat gerbang cahaya terbuka perlahan, samar-samar mengungkapkan dunia emas yang tersembunyi di belakang. Sebuah gerbang. Mata Cair, yang agak abu-abu tiba-tiba menyala saat melihat gerbang ini. Harapan telah keluar di depannya. Teman-teman di bawah juga bisa melihat apa yang dilihatnya. Mereka tanpa sadar terdiam, melihat gerbang yang lebih besar itu sambil menggigit gigi mereka dengan erat dan menyakitkan. Kaki Cair sudah benar-benar mati rasa, tapi saat ini matanya berbinar tak tertandingi. Membawa Long Hao Shen, dia melakukan yang terbaik untuk menarik dirinya dan Long Hao Shen ke tangga berikutnya menggunakan lengannya, dahinya bersandar di tangga berikutnya dengan paksa. Jejak darah yang dalam tertinggal di tangga, jalan emas ke langit ini bahkan mulai mendapatkan semburat merah tipis karena darah yang ditinggalkannya. Tapi Cair tidak peduli tentang itu. Gerbang di depan matanya adalah harapannya, saya harus membawa Hao Shen melalui gerbang cahaya ini sehingga dia bisa dibangkitkan. Cair tidak tahu mengapa, tapi dia samar-samar datang untuk mendengar suara berkaca-kaca yang sangat emosional bergema di telinganya, menangis dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi ini tidak masalah baginya, bagaimana dia bisa hadir untuk merenungkan hal-hal lain selain untuk terus maju. Kemampuan tersembunyi di tubuhnya terangsang oleh harapan ini, dan dia berhasil menaiki tangga demi tangga dengan menggunakan kedua lengannya. Merangkak menaiki tangga demi tangga, dia akan menutupi setidaknya sepertiga permukaannya dengan darah di tubuhnya setiap saat, tetapi darah ini menjadi semakin berwarna terang setiap saat. Bukankah darahnya akan habis pada tingkat ini? 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya, ketika gerbang cahaya menjadi sangat dekat, ekspresi tegas dan tegas Cair akhirnya menunjukkan senyum tipis. Mengangkat tangan dan jari-jarinya, yang sudah digiling sampai-sampai tulangnya mulai terlihat, dia dengan menggigil meraih gerbang cahaya itu. Tapi kali ini, pemandangan yang memuakkan datang ke semua pandangan anggota secercah cahaya harapan. Gerbang cahaya itu tiba-tiba bergoyang ringan, naik satu langkah lebih tinggi dan menyebabkan Cair menangkap kekosongan. Keputusasaan memenuhi mata semua orang yang hadir di luar gerbang pertama. Apakah gerbang di atas tangga itu benar-benar palsu? Mereka menjadi marah sampai-sampai menggebrak gerbang di depan mereka dengan sekuat tenaga. Mereka semua mengutuk pengendali mayat suci, Yilai Kesi. Cair hanyalah seorang gadis, mengapa dia harus begitu kejam? Hanya Cair, yang tidak putus asa, masih terlihat teguh. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tahu bahwa jika dia jatuh pingsan sekali lagi, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi, jadi tidak ada kesempatan lain untuk membangkitkan Long Hao Shen. Keyakinan dan tekad membara dengan keras di dalam dirinya.
Lengan Chair tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat Panik naik ke tangga berikutnya.